Almost 5.500. Ini belum ada tampilannya ya. Kayak gini. Ini baru HTML doang. Terus misalnya saya tambahin style.css. Jadi suara saya jelas kan ya? Jelas, Kak. Kalau nanti di tengah jalan nggak jelas kayak gitu atau patah-patah atau kurang keras, diinterupsi aja ya. Oke, Kak. Oke, lanjut ya. Misalnya Tulisannya kekecilan. oh ya, oke, sorry. Begini udah kelihatan? Butuh digedein lagi nggak? Sudah, Kak. Oke. Ini misalnya saya bikin indeks HTML tadi ya. Lalu dokumennya saya di sini saya mau styling refnya nih, Uniqlo, tulisan Uniqlo ya. Atau ini aja deh, main iReason. Itu yang ini ya, H2. Ini saya mau styling H2. H2 saya mau style font size-nya 200 pixel. Warnanya merah. Terus di style.css H2. Oh, ini kehapus. Oke. Nah, misalnya kayak gini ya. Kegedean ya 200. Kita bikin 100 pixel coba ya. Kayak gini. Ini saya setting elemen si H2. Terus saya mau setting lagi nih, kalau di hover atau kalau mouse-nya ke atas, warnanya jadi biru. Saya perlu target lagi H2 titik 2 hover. Lalu colornya jadi biru misalnya. Sekarang kalau mouse-nya ke atas jadi biru. Kayak gini. Ini kan saya harus deklarasi 2 kali, ya nggak? Sebelumnya kalau kita pakai CSS kayak gitu kan ya, kita harus deklarasi 2 kali nih. Tadinya H2-nya, terus H2 pas hover, terus misalnya kita mau bikin after-nya. H2 after, kita mau kasih konten. Ini buat contoh aja ya, konten ini elemen H2. Kita kasih display inline. Oh enggak. H2 after. Ini elemen H2. Nggak mau nongol ya. Fit 100 pixel. Kita coba ya. Fit 100 pixel. Ini ada di mana? Nggak kelihatan ya, tapi ada nih di sini. Ini elemen H2. Ini kita harus target berulang kali ya. Ini saya mau setting H2 lagi. Waktu apa? Contoh lain selain hover. Fokus. Waktu fokus saya mau bikin colornya jadi hijau. Sekarang kalau ini biru di hover, kalau saya pakai tab, saya ulang dari atas. Reload. Kalau pas ke ini, oh di skip ya. Yang fokus deh, apa ya? Selain hover apa lagi ya stepnya? Cuma ada hover sama. Aktif, Kak? Atau Aktif misalnya ya. Coba. Tapi ini bukan ini ya. Kalau diklik, nah jadi hijau. Gitu ya. Jadi kalau di hover biru, diklik jadi hijau. Ini saya harus target 1/1. Nah, biar penulisannya lebih gampang, itu kita bisa pakai salah satunya adalah pakai CSS preprocessor. Di sini kita kalau lihat ke dokumentasinya, saslang.com ya. Kalian bisa buka websitenya dari awal aja. Dia kasih tahu kalau dia adalah
CSS with superpower. Artinya apa nih? Artinya semua fitur yang kalian bisa tulis di CSS bisa tulis di SAS gitu. Dan selain itu ada tambahan fitur lagi gitu ya. Jadi ada CSS, semua yang bisa di CSS bisa di SAS. Terus selain itu ada fitur tambahan lagi yang buat mempermudah kerja kalian. Kayak gitu ya. Itu secara sederhananya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang masih bingung apa itu SAS? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, kalau nggak ada lanjut ya. Sekarang kita mulai dari penggunaannya gimana? Kita bisa ke install. Klik ke install. Di sini ada beberapa pilihan nih. Kalian mau bisa pakai npm kalau ada Node.js, mau pakai Choco, mau pakai Brew, silahkan ya. Ini tinggal dibaca installnya. Kalau pakai Windows bisa pakai Choco install, atau kalau punya npm bisa langsung npm install min g. Sebagai contoh, karena saya punya Node.js, ini kalau saya ketik node min-v di terminal, node min-v, saya punya Node.js ya, berarti saya bisa install di Node.js saja, npm i min g SAS kayak gini. Nanti kalau udah selesai install, cara pakainya bisa langsung lihat ke Learn SAS ke sini ya. Learn SAS. Nih, pre-processing kita bisa lihat di sini caranya pakai, tinggal kita pilih filenya mana, terus outputnya mau apa gitu. Gitu. Jadi misalnya ya, yang file CSS ini saya delete dulu ya. Saya delete dulu file CSS-nya. Tapi di sini saya tetap ref-nya style CSS. Di sini saya bikin filenya itu style sekarang formatnya baru ya, jadi .spss. Kalian bisa punya dua pilihan, bisa pakai .scss atau .sas. Bisa .sas, bisa .scss. Kalian boleh pilih salah satu ya. Bedanya apa? Nanti sambil jalan sambil kita bahas bedanya, oke? Pertama, kalau kalian mau pakai preprocessor ini, kalian bikin filenya .scss atau .sas, kayak gitu ya. Terus kalian spellingnya di sini. Misalnya saya mau styling H2, background colornya tadi mau saya ganti jadi red. Oh, bukan background color ya, colornya tadi saya mau ganti jadi red. Font size-nya tadi mau saya ganti jadi 100 pixel. Kayak gini ya. Sekarang kalau saya lihat di website, masih belum jalan nih, ya kan? Kenapa? Karena dia masih cari file style.css. Buat bikin ini benerin gimana? Kita pakai perintah yang dikasih di sini ya, SAS watch. Saya klik dulu. Jadi kita bisa pakai SAS min atau dash watch. Filenya yang mau di watch. Berarti saya mau kasih tahu style.scss. Terus inputnya, ini input, parameter selanjutnya adalah outputnya, misalnya style.css. Kayak gini. Nanti kalau di enter dia bakalan otomatis nih bikin file style CSS sendiri. Terus kode HTML-nya bakalan otomatis masuk sendiri nih. Ya kan? Dia otomatis bikinin kayak gitu. Jadi sekarang kalau kita lihat di website udah ganti ya. Gitu. Yang perlu kita update itu yang .scss saja, misalnya di sini nih. Kita sambil lihat ke dokumentasi ya. Ini cara pakainya tadi udah gampang ya. Tinggal SAS watch, inputnya yang mana, outputnya mau
apa gitu ya. Outputnya berarti file.css, inputnya file SCSS. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut lagi nih. Ajinar angkat tangan tuh, Kak. Oh, gimana Ajinar? Ajinar mau nanyain apa? Halo? Kepencet kali jangan-jangan itu. Oke deh. Lanjut lagi ya berarti ya. Tadi saya bilang, lanjut ya. Tadi saya sudah terangin ada, kita bisa pilih, bisa bikin file .sas atau .scss gitu ya. Bedanya apa nih? Nanti lihat di sini ya, di variables nih. Bedanya ada di penulisan. Kalau kita tulis .scss, kita perlu pakai kurung kumis. Kalau kita di file size, kita nggak perlu kurung kumis kayak gini. Bedanya cuma di situ. Jadi kayak gini ya, dia pakainya indentasi, nggak pakai kurung kumis kayak gitu. Bedanya di situ aja ya. Jadi kalau saya mau nulis di sini, saya tulisnya A2, di bawahnya langsung misalnya color red gini. Kayak gini ya. Cuma beda di penulisan aja. Untuk sekarang saya mau ngejelasin fokus ke .scss-nya dulu ya. Nanti kalau buat ke SAS-nya kalian bisa adaptasi sendiri, tinggal pakai bracket sama nggak pakai bracket gitu ya. Kalau kalian lebih prefer pakai SAS. Begitu. Nah, apa salah satu keuntungannya pakai SCSS? Salah satunya adalah kita bisa nesting kayak gini nih. Nesting. Misalnya tadi H2. Saya mau setting kayak gini ya. Terus saya mau kasih tahu juga. Kalau tadinya di CSS, saya nulis kayak gini kan. H2.2 hover. Colornya jadi blue gitu kan. Tadinya kayak gini nih. Sekarang saya bisa ganti jadi pindah ke dalamnya. Jadinya saya nulisnya pakai dan .2 hover color blue. Kayak gini ya. Kayak gini nih. Ini nanti kalau kita lihat file CSS-nya, dia otomatis dibikinin kayak gini nih. Gitu. Jadi kita nulisnya lebih gampang, lebih terstruktur. Nanti sama dia otomatis dibikinin file CSS yang sesuai. Nanti kalau kita lihat ke sini, hasilnya sama aja. Gitu ya. Gitu. Itu nesting. Selain nesting kayak gini juga ada nesting. Misalnya saya mau styling body. Ya, saya mau styling body. Body, saya mau style background colornya itu pink. Kayak gini ya. Sekarang background colornya pink nih. Terus di dalam body ada elemen apa? Di dalam body ada elemen nav. Dalam body ada elemen nav. Saya bisa nesting di sini nih, nav di dalam body. Berarti dia bakal carinya kalau kita hover elemen nav yang ada di dalam body. Gitu. Sama kayak kalau di CSS kita nulisnya body nav gini ya. Body terus nav gini ya. Nah, sama kayak kita nulis kayak gini ya. Ini buat biar strukturnya lebih bagus dan nggak berulang kali nulis body, kita bisa nulisnya kayak gini. Misalnya navnya saya bikin dari display flex. Backgroundnya yellow misalnya. Dan kalau kita lihat navnya backgroundnya yellow. Kayak gitu ya. Misalnya saya bikin flex directionnya apa? Row misalnya. Gini. Terus saya bikin misalnya ya, justify content-nya space between. Jadi dia jadi di ujung, di tengah, di ujung. Terus
Kita lihat elemennya nih, di dalam nav ada UL. Ada UL, ada li, ya kan? Di dalam nav ini bisa nesting lagi. Saya mau styling UL yang ada di dalam nav. Saya bikin display flex juga. Flex direction-nya saya bikin row juga. Nanti dia jadi kayak gini nih. Terus saya bikin gap-nya misalnya 20 pixel. Dia jadi berjarak kayak gini. Terus list style saya kasih non. Nanti titiknya jadi hilang. Terus text decoration saya kasih non. Bukan text decoration ya, Underline. yang lain deh. Saya bikin font size-nya jadi 24 pixel kayak gini misalnya ya. Nanti jadi kayak navbar misalnya. Navbar nih saya mau kasih align item center, jadi dia jadi di tengah ya. Terus saya kasih misalnya padding 10 pixel, nanti dia jadi ada padding di pinggirnya kayak gitu. Nulisnya jadi lebih terstruktur, nanti dia otomatis bikinin file CSS sendiri nih, body nav UL kayak gitu. Ini nggak perlu kita hiraukan, pokoknya yang kita tulis tuh di sini aja. Nanti selama saswatch-nya ini jalan, tiap kali kita ngetik itu bakal otomatis ke update ke sini. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Mau tanya, Ya, gimana? jadi kalau sudah pakai SAS tuh, itu tadi CSS-nya perlu dimasukin repo atau enggak usah? Iya, perlu. Atau nggak usah, nggak apa-apa ya. Yang dimasukin repo, yang SCSS-nya aja ya. Gitu. Yang di load di sini tetap SCSS. Ini nggak perlu dimasukin, nggak apa-apa. Jadi nanti tiap kali kalian mau kerja, itu kalian perlu saswatch, jangan lupa ya. Nanti kalau filenya belum ada nih, misalnya saya delete ya. Kalian habis clone kan, karena nggak diupload, berarti SCSS-nya nggak ada ya. Kalian bisa tinggal saswatch lagi aja. Min watch. Jadi inputnya style.scss, outputnya style.css. Bakal otomatis generate lagi gitu ya. Jadi ini nggak perlu diupload ke repository, nggak masalah. Gitu ya. Kasih Kak. Oke, thank you. Zaidan ya? Ada lagi yang mau tanya dulu? Saya mau tanya Kak, itu kan kalau file SAS-nya satu mungkin masih enak. Kalau misal kita dalam project kan kita udah enak pakai SAS gitu, misal SCSS. Terus kita kalau proses developnya ngeran terminal banyak gitu, kalau SCSS-nya banyak berarti kan terminalnya juga ngeran banyak SAS loader itu Kak ya? Nah, nanti itu ini ada triknya ya, biar kita punya banyak SAS file, tapi juga yang pertama kalian pilihannya nih bisa buat folder juga nih, ya. Watch, yang kita watch folder, jadi misalnya kayak gitu. Ini saya masukin ke dalam, saya bikin folder sekarang ya, namanya folder style. Di dalam folder ini, dalam folder style ini ada misalnya index.scss. Terus ada lagi misalnya variable.scss. Sekarang yang mau saya watch itu sih foldernya aja nih. Jadi saya pilih dulu ya, SAS, min watch, saya pilih folder style. Kayak gini ya. Nih, nanti otomatis semua file yang ada di dalam folder itu dibikinin satu-satu filenya nih. Index.scss dari index, variable.scss dari variable.css gitu ya. Jadi nggak perlu satu-satu gitu ya. Tinggal dikumpulin ke satu folder berarti Kak ya? Benar, iya. Itu pilihan pertama. Terus nanti juga
Selain itu ada cara juga buat import ya, tapi nanti itu dijelasin selanjutnya. Ini buat yang pertama dulu nih. Kalau pilihannya ada lebih dari satu file, kalian bisa masukin dalam satu folder kayak gini. Nanti semuanya bakal otomatis dibuat. Oke, makasih Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut lagi ya. Saya balik lagi ke yang buat satu dulu nih ya. Tadi kita udah belajar, yang pertama ada nesting gitu. Jadi di dalam elemen, kita bisa tulis target elemen lain gitu. Nanti otomatis sama dia disesuaikan. Yang tadinya body kita cuma nulis nav di dalam body, dia jadi ada body sama ada body nav. Jadi secara tulisan kita lebih terstruktur, lebih gampang juga bacanya ya. Itu yang pertama tadi adalah buat nesting. Yang kedua kita belajar ada yang namanya create partial. Create partial. Apa sih maksudnya? Artinya file CSS itu kita bisa pecah gitu. Misalnya nah ini kalian sambil belajar. Ini yang style saya simpan dulu. Soalnya di sini saya ada style yang saya delete dulu ya. Saya punya style.css. Saya punya lagi file baru namanya variable tadi .scss. Kayak gitu. Nah, di SCSS ini kita bisa misalnya bikin variabel pakai tanda $. Misalnya color primary. Color primary itu value-nya red. Kayak gini ya. Ini saya bikin di sini dulu deh, di style dulu. Saya bikin di paling atas color primary itu red. Nanti H2 colornya saya isi color primary gini ya. Nanti kalau kita lihat di sini warnanya tetap masih merah ya. Kayak gini. Kita bisa bikin variabel nih. Kalau variabelnya saya ganti isinya jadi black. Nanti otomatis dia berubah jadi hitam. Gitu ya. Ini kita bisa bikin variabel nih. Kayak gini. Nah, misalnya nanti kalian mungkin punya banyak variabel nih, nggak cuma satu. Terus variabelnya mau dipisah ke dalam file tersendiri. Ini kalau sekarang kayak gini nih, error nih. Karena color primary ini nggak ada nih. Gitu kan. Nggak ada nih yang namanya color primary. Dia kasih error, undefined variable. Variabelnya saya declare-nya di file variable.scss. Buat import, kita bisa pakai yang pertama, pakai add import. Terus nama filenya import kutip variables ya, kayak gitu. Ini ada titik 2 kayak gini. Nanti errornya hilang. Masih error nggak ya? Oh, udah nggak error ya. Import variables, artinya variabelnya baca dari file di sini nih. Gitu. Sekarang jalan lagi ya gitu. Jadi kalau di sini saya punya variabel lain, color secondary, warnanya blue, gitu ya. Lalu di ini yang lain saya hapus dulu. Di style CSS ini saya misalnya yang blue ini saya ganti jadi color secondary. Nanti sama masih jalan ya. Gitu. Ini yang namanya partial, bikin partial gitu ya. Artinya filenya kita bisa pisah-pisah, nggak cuma di satu file gitu. Di sini juga misalnya saya mau bikin file baru lagi. Ini khusus H2 misalnya, buat contoh aja ini ya, h2.scss. Styling H2 ini, tadi di sini ya. Styling H2 ini saya pindah ke sini nih. Terus di sini H2-nya saya import variables, terus import H2 ya. Sekarang masih jalan kayak biasa ya. Karena ketika udah dikompil jadi CSS, dia dijadiin jadi satu nih, variabelnya dikonvert jadi red lagi.
dan semua file dijadiin jadi satu di style.css kayak gitu. Kayak gitu ya. Ini otomatis bakal otomatis dijadiin satu file kayak gitu. Kita tinggal pakai import. Ini kita bisa pecah-pecah filenya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada lanjut lagi ya. Ini tadi kalau cuma ada satu file nih, kita watch-nya tadi cuma watch yang style.css, outputnya jadi style CSS. Nah, terus gimana kalau kita mau bikin folder partial? Ini saya delete dulu ya. Kita mau bikin partial, tapi di dalam folder nih. Di dalam folder ada variable.css sama style.css misalnya. Lalu di variabel ini ada misalnya color primary tadi red ini ya. Ada lagi color secondary tadi biru ya. Terus di sini saya mau import si variabel tadi ya. Variabel. Lalu saya pakai misalnya H2 misalnya tadi. H2 colornya color primary. Sekarang saya ganti dulu ya, ini ke flash style. Flash style.css. Jadi sekarang ambil dari folder ini ya. Sekarang saya watch-nya itu satu folder tadi. Start watch, terus saya watch folder style. Kalau kalian lihat nih, style CSS-nya, importnya H2-nya berubah. Di variabel dia juga bikin nih variabel nih, tapi kosong karena isinya cuma variabel, nggak ada deklarasi, ya kan? Jadi CSS-nya kosong. Buat menghindari ini gimana? Buat menghindari ini, caranya kita bisa pakai namanya adalah, bentar saya lupa namanya. Ini pakai modul. Jadi apa namanya modul? Itu artinya kita kasih tahu kalau file ini nggak usah di watch secara sendiri-sendiri gitu. Caranya kita kasih tahu dengan nama penamaannya, kita kasih di depan pakai underscore kayak gini. Underscore variables. CSS-nya saya delete dulu ya. Saya delete. Ini juga saya delete. Penamaannya pakai underscore. Importnya tetap sama, variabel, nggak ada bedanya ya. Cuma beda di penamaan filenya doang. Artinya sekarang, kalau saya watch folder, yang kebikin, yang file style doang, yang variabel nggak kebikin lagi. Tapi variabelnya nggak error nih, dia colornya jadi merah gitu. Biarpun di sini ada color primary ngambil dari file variabel. Jadi kalau kita mau kasih tahu file ini nih nggak usah di watch sendiri nih gitu. Ini bagian dari file lain. Itu kalian bisa kasih tahu dengan namanya dikasih underscore di depan. Begitu ya. Ini tadi buat partial sama bikin modul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanyakan? Halo, nggak ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, buat pembelajarannya itu kita sampai basic dulu ini di sini, sampai sini dulu ya, sampai bikin variabel tadi. Kalian kalau ini bisa lihat ke tab documentation nih di sini. Ke documentation. Di sini ada kasih tahu cara bikin variabel. Kayak gini. Kalau di CSS gimana? Kalau di SAS gimana?
Udah bikin variabel. Terus tadi buat import. Udah import. Kayak gini. Oh ya, satu lagi buat import. Selain pakai add import, saya balik ke yang ini dulu ya. Yang dua file di luar style dulu ya. Ini saya balikin dulu ke style.css. Watch-nya saya balikin, ini saya clear dulu. Saya balikin ke watch yang ini. Kalau tadi kita buat masukin, itu kita pakai import. Selain pakai import, ada satu lagi, itu kita bisa pakai add use. Ini ya, add use. Bedanya apa? Secara dasar, kalau tadi kita pakai import variable ya, kita deklarasi kalau primary, warnanya isinya red. Kita import filenya, cara pakainya kita tinggal kayak gini langsung ya, color primary. Kalau misalnya di sini tadi di style CSS yang ini ya, saya bikin variabel baru di sini, color background, itu warnanya pink. Terus di sini di file style CSS ini saya mau kasih tahu ini jadi color background. Gini ya. Ini saya panggilnya langsung namanya aja nih kan. Di sini jalan tetap nih. Sama aja jalan ya kan. Bedanya kalau kita mau pakai import, sekarang saya coba ininya nggak pakai import. Sekarang saya matiin dulu. Sekarang jadi error karena color primary ini nggak ada nih. Saya ubah jadi add use. Add use ini sama ya, add use variable gini. Sekarang kalau saya watch udah nggak error nih, tapi warnanya nggak jalan kan karena undefined. Saya coba reload ya. Nih. Pertama yang H2 saya matiin dulu ya, nggak pakai import lagi. Sekarang error ada di color background. Kenapa error? Karena kalau pakai use, kita itu ngambil variabelnya pakai nama filenya. Jadi ini nggak cuma color background, kita ngambilnya sekarang jadi variabel dot color background kayak gini. Bentar, error. Dot CSS. Oh, pakai slash, bukan pakai dot. Slash. Bentar, saya lupa. Buat use itu mau pakai dot, benar. Corner dot. Ini nggak pakai bawah lagi. Kayak gini, variable slash color background. Belum jalan. Bentar ya. Karena ini input. Kalau variabel itu kita pakainya berarti variabel dot kayak gini ya, variabel nama filenya dot baru variabel apa yang mau kita panggil gitu. Sekarang kalau kita cek, oh ini kurang s ya, variabel gitu. Sekarang udah jalan gitu ya. Jadi bedanya kalau pakai import tadi dia kayak udah dijadiin satu file nih gitu. Tapi kalau pakai use kita perlu kasih tahu variabelnya ini diambil dari file mana, dari file variabel. Variabel dot color background. Nah, ini biar gampang, ini bisa kita kasih tahu use variable sv misalnya. Kayak gini ya. Use variable sv. Jadi di sini kita nggak perlu nulis variabel lagi nih. Kita bisa tulis v dot color background aja kayak gini. Nanti juga jalan gini sama aja. Itu ya. Itu buat bedanya import sama use. Buat lebih lanjutnya kalian bisa baca di sini nih. Di dokumentasi. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada?
Kalau nggak ada, nih. Untuk hari ini timeline-nya itu kalian dikasih waktu 60 menit sebenarnya ya buat ngerjain. Jadi kalian saya kasih waktu sampai seperti biasa ya, 10 atau 5 menit sebelum kelas selesai. Mulai dari sekarang kalian coba kerjain. Yang kemarin itu kalian pakai file CSS, itu sekarang kalian coba diganti pakai SCSS-nya dipindah dulu misalnya ya, atau kalian ganti nama dulu. Terus sekarang kalian cobain bikin pakai SAS ya, gitu. Kalian cobain bikin ulang pakai SAS gitu ya. Yang kemarin jangan di delete, diganti nama aja atau gimana, atau misalnya importnya di file HTML-nya diganti dulu nih, misalnya sekarang ganti jadi style 2 atau apa, bebas gitu ya. Ganti dulu, jadi biar kalian cobain bikin yang generate dari SCSS gitu ya. Kayak gitu. Tugas kalian buat hari ini kayak gitu. Ini buat cover yang buat bikin filenya dulu aja, terus nestingnya, terus bikin partial kode separasi ya, mau dipisah-pisah filenya, mau jadi satu folder silahkan, gimana itu preferensi kalian. Yang diimplementasikan silahkan dasarnya dulu. Yang soal mixin itu nanti kalian bisa explore lebih lanjut sendiri ya. Ini ada mixin, nanti kalau lebih lanjut juga kalian bisa bikin operator. Di sini ada equality buat ngecek. Terus juga di sini ada flow control nih, bisa pakai if else. Jadi misalnya kalau true nanti ini yang dipakai ini, style yang dipakai ini. Kalau salah, nah ini untuk ini nanti belakangan aja gitu. Jadi function segala macam itu nanti yang kalian coba terapkan. Buat sekarang yang penting sampai ke bikin nesting, bikin variabel, bikin partial sama modul gitu ya. Ada yang mau ditanyakan buat tugasnya? Enggak. Ya? Halo, HTML-nya bukan dari Gimana? dari ruang gurunya ya? Kalau nggak salah yang di assignment-nya kita tinggal pakai SAS-nya aja. Nah, ini kalau kalian lihat dari sini ya, nggak ada ketentuan buat tampilannya. Artinya kalian bebas. Kalau mau clone yang dari ruang guru itu ada di playground. Kalian bisa lihat di, saya copy ini. Kalau yang dari ruang guru itu ada di sini, di playground, front end, task, project assignment ya. Di sini kalian bisa boleh pakai yang ini atau boleh lanjutin yang HTML yang kemarin kalian bikin ya. Nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban harus pakai yang mana. Jadi kalian bisa pilih mau pakai yang ruang guru boleh, mau pakai yang kemarin HTML udah kalian bikin dilanjutin lagi boleh. Gitu ya. Jadi kalau mau pakai yang ini aja juga dirapiin biar mirip mungkin kalau sama kayak halaman Uniqlo ya. Uniqlo itu kayak apa? Coba dibikin kayak gini nih. Gambarnya tadi saya baru bikin kayak gini doang. Ini misalnya sign in sama capnya diganti logo gitu ya. Ini linknya saya copyin ke chat aja ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada, selamat mengerjakan ya. Saya sambil di sini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh langsung open mic, angkat tangan atau lewat chat, terserah gitu ya. Gitu. Nanti